Malam itu, angin berhembus pelan dari arah Gunung Kemukus. Udara dingin menusuk tulang, sementara suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Bagas duduk termenung di depan lampu. Teplok, wajahnya murung, mata sayu menatap lembaran kertas hutang yang menumpuk di hadapannya. Bagas, jangan terlalu dipikirkan, rezeki itu pasti ada jalannya. Suara lirih adiknya, Sari, terdengar dari kamar. Gadis itu mencoba menenangkan, tapi Bagas hanya tersenyum pahit. Bagas tahu, hidup mereka tidak mudah. Ayah sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang menarik gerobak kayu. Namun, apapun yang ia lakukan tak pernah cukup untuk membayar hutang dan mengisi perut keluarganya. Sore tadi, di warung kopi desa, Bagas mendengar sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Seorang lelaki parubaya dengan suara serak berbisik pada temannya, "Kalau berani, datanglah ke kuburan di lereng Gunung Kemukus. Banyak yang sudah kaya mendadak setelah meminta di sana. Tapi jangan kaget kalau ada harga yang harus dibayar." Bisikan itu tak sengaja didengar Bagas. Kata-kata kaya mendadak terus terngiang-ngiang di telinganya, seakan menjadi jawaban dari keputusasaannya. Malam itu juga, ia tak bisa tidur. Bayangan hutang, ibunya yang terbaring lemah, dan masa depan Sari yang suram membuat pikirannya berputar-putar. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuburan keramat itu. Keesokan harinya, Bagas mendatangi Pak Darmo, tetua desa yang terkenal bijak. Dengan ragu, ia bertanya, "Pak, benarkah ada kuburan keramat di lereng Gunung Kemukus?" Wajah Pak Darmo langsung berubah. Ia menatap Bagas dengan mata tajam, lalu menggeleng pelan. "Jangan pernah kau sebut-sebut tempat itu, Gas. Banyak yang pergi ke sana, tapi pulang tinggal nama. Harta mereka memang berlimpah, tapi ada tumbal yang harus dibayar. Kau mengerti?" Bagas tercekat. Kata-kata tinggal nama membuat bulu kuduknya meremang. Namun, entah kenapa, justru rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Larangan itu terdengar seperti undangan untuk membuktikan sendiri. Sore menjelang malam, Bagas nekat berjalan menuju arah gunung. Jalan setapak menanjak, di kiri kanannya pohon jati menjulang tinggi. Udara semakin dingin, dan semakin jauh ia melangkah, semakin jarang terdengar suara hewan malam. Seakan hutan itu menelan semua kehidupan. Hingga akhirnya, di bawah cahaya bulan separuh, Bagas melihat sesuatu, sebuah kuburan tua dengan nisan batu yang penuh lumut, berdiri miring di tanah yang lembab. Di sekitarnya, rumput liar tumbuh tinggi, dan aroma tanah basah bercampur kemenyan samar tercium di udara. Jantung Bagas berdetak kencang. Suasana di sana begitu sunyi, terlalu sunyi. Lalu, di antara semak-semak, ia melihat sosok seorang kakek tua berjubah hitam, berdiri memandanginya dengan tatapan kosong. Bagas terdiam, suara langkahnya terhenti, angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan hanya satu kalimat lirih yang keluar dari mulut kakek itu, "Sudah lama tidak ada yang berani datang ke sini." Bagas menelan ludah. Sosok kakek tua berjubah hitam itu berdiri tak jauh dari nisan berlumut. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun sorot tatapannya menusuk hingga membuat Bagas hampir tak sanggup menatap balik. Mbah, maaf kalau saya mengganggu." Suara Bagas bergetar. "Saya cuma ingin tahu, benarkah tempat ini keramat?" Kakek itu tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang seperti menyimpan rahasia kelam. "Keramat, orang-orang desa menyebutnya begitu. Padahal, yang ada di sini bukan keramat, melainkan perjanjian." Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. "Perjanjian? Apa maksudnya?" Kakek itu lalu berjalan pelan ke arah nisan, tangannya meraba permukaan batu yang dipenuhi lumut. "Banyak orang datang ke sini, meminta harta, jabatan, kekuasaan, dan semua itu mereka dapatkan, asal mereka berani menukar sesuatu yang lebih berharga." Bagas berusaha menelan rasa takutnya. "Maksud Mbah, tumbal?" Kakek itu mendongak, menatap lurus ke mata Bagas. Pandangannya membuat Bagas mundur selangkah. "Ya, Nak, tumbal. Tak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan doa yang kau panjatkan pun butuh keyakinan sebagai gantinya. Apalagi meminta pada yang tidak kelihatan." Hening sejenak, angin kembali berhembus, tapi anehnya,
daun-daun kering di sekitar nisan tak bergerak sama sekali. Seolah ada ruang berbeda di sekitar kuburan itu. "Apa Mbah yang menjaga tempat ini?" tanya Bagas, berusaha memberanikan diri. Kakek itu tertawa lirih. "Menjaga? Hei, aku hanya diberi tugas menjadi saksi bagi mereka yang berani melakukan perjanjian." Bagas makin penasaran. Ada bagian dalam dirinya yang takut, tapi ada juga yang tergoda. Hidupnya selama ini penuh penderitaan. Bila benar ada cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, itu apa salahnya mencoba? "Mbah, kalau saya ingin mencoba, apa yang harus saya lakukan?" Bagas akhirnya bertanya, suaranya lirih namun tegas. Kakek itu menatapnya lama, lalu perlahan ia mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari Bagas. Suaranya berubah berat, hampir seperti berbisik di telinga, "Datanglah kembali. Malam Jumat Kliwon, bawalah kembang 7 rupa, kemenyan, dan sesuatu yang paling kau sayangi. Nanti ia akan datang menemuimu." Bagas tercekat. "Iya?" Kakek itu tersenyum aneh. "Wanita berkebaya merah, penunggu kuburan ini, hanya dialah yang bisa mengabulkan apapun yang kau inginkan." Sejurus kemudian, angin berhembus kencang. Bagas menutup matanya karena debu dan dedaunan beterbangan. Saat ia membuka mata kembali, kakek itu sudah hilang. Hanya nisan berlumut yang berdiri sunyi, seolah tak pernah ada siapapun di sana. Namun, aroma kemenyan semakin pekat menusuk hidung Bagas, dan samar-samar, di antara desir angin, ia mendengar tawa perempuan, lirih, melengking, dan menyeramkan. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lambat bagi Bagas. Setiap malam, ia sulit tidur. Kata-kata kakek penjaga kuburan itu terus terngiang di telinganya. "Datanglah malam Jumat Kliwon, bawalah sesuatu yang paling kau sayangi." Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa penasaran itu mencengkeram. Ditambah lagi, wajah ibunya yang pucat karena sakit, dan tatapan Sari, adik kecilnya, yang masih berharap pada dirinya. Semua itu membuat Bagas merasa terjepit. Akhirnya, tibalah malam Jumat Kliwon. Bulan purnama menggantung di langit, tertutup tipis awan kelabu. Bagas berjalan menapaki jalan setapak menuju lereng Gunung Kemukus, membawa sebuah bungkusan kecil, kembang 7 rupa, sebungkus kemenyan, dan dengan berat hati sebuah boneka kain tua milik Sari. Boneka yang selalu menemani tidur adiknya sejak kecil. "Maafkan aku, Dik, hanya ini yang paling kau sayangi," bisiknya dengan suara bergetar. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung malam, bahkan jangkrik pun seakan menghilang. Setiap langkah Bagas di atas tanah berdaun kering terdengar jelas, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Beberapa kali ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, ia tiba di depan kuburan berlumut itu. Nisan miring berdiri kaku, dikelilingi kabut tipis yang turun perlahan dari lereng. Bagas menyalakan kemenyan, menaruh kembang di atas tanah, lalu meletakkan boneka kain di sisi Nisan. Hening, Bagas duduk bersila, menundukkan kepala, menunggu sesuatu terjadi. Namun, detik berganti menit, tak ada tanda-tanda apapun. Ia hampir menyerah, mengira dirinya hanya termakan sugesti, ketika tiba-tiba namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganggu. Setiap malam hujan turun, Bagas selalu terbangun oleh suara tangisan lirih. Awalnya samar, seperti datang dari kejauhan, tapi semakin lama, semakin dekat. Kadang terdengar seperti seorang perempuan, kadang seperti tangisan anak kecil. "Bagas," katanya lirih, "aku tahu apa yang kau lakukan. Aku lihat perubahanmu terlalu cepat. Kau sudah ke kuburan itu, bukan?" Bagas tercekat, tak bisa menjawab. Pak Darmo menghela napas panjang. "Kau pikir mereka memberi harta itu cuma-cuma? Bersiaplah, Gas, mereka pasti akan menagih." Dan saat itu terjadi, yang jadi bayarannya bukan lagi barang, tapi nyawa orang terdekatmu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Bagas mencoba menyangkal, tapi di dalam hatinya, ia tahu Pak Darmo benar. Dan malam itu, saat hujan deras mengguyur desa, Bagas mendengar suara tangisan lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangisan itu jelas-jelas suara Sari. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar sesekali, menerangi langit di atas desa. Bagas duduk di ruang depan, gelisah. Dadanya berdegup kencang,
karena suara tangisan yang ia dengar bukan lagi samar, melainkan jelas, seperti berasal dari kamar adiknya sendiri. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pintu kamar Sari. Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara gamelan halus yang entah dari mana asalnya. Ia mendorong pintu perlahan, dan saat terbuka Sari duduk di lantai, memeluk lutut. Wajahnya basah, bukan hanya oleh air mata, tapi juga oleh hujan entah dari mana yang menetes di dalam kamar. Di hadapannya berdiri sosok wanita berkebaya merah, rambut panjangnya menutupi setengah wajah, matanya hitam legam menatap Bagas dengan senyum menyeramkan. Suara lirih itu bergema, "Kau sudah mendapatkannya." Pecah. Wanita itu melangkah perlahan ke arahnya. Di hadapannya berdiri sosok wanita berkebaya merah, rambut panjangnya menutupi setengah wajah, matanya hitam legam menatap Bagas dengan senyum menyeramkan. "Bagas," suara lirih itu bergema, "kau sudah mendapat apa yang kau inginkan. Kini, saatnya kau membayar harga terakhir." Bagas mundur selangkah. "Ya jangan, bukan dia, jangan Sari." Suaranya pecah. Wanita itu melangkah perlahan ke arahnya. Gaunnya menyapu lantai yang basah. "Kau sudah membawa bonekanya. Itu hanya awal. Yang paling disayangmu harus menjadi milikku. Itulah janji yang kau buat di kuburan." Sari menatap kakaknya dengan mata polos, penuh kebingungan. "Mas, apa maksudnya?" "Aku takut, Mas." Suaranya lirih, membuat Bagas hampir runtuh. Air mata Bagas jatuh. Ia teringat ibunya yang kini sehat, rumah mereka yang tak lagi reot, dan hidup yang berubah berkat perjanjian itu. Tapi semuanya kini terasa tak ada artinya dibandingkan nyawa adiknya. Wanita berkebaya merah itu semakin dekat. Tangannya yang pucat terulur, mencoba meraih bahu Sari. Seketika Bagas berteriak, berdiri menghalangi. "Tidak, ambil saja aku, ambil semuanya dariku. Tapi jangan dia." Wanita itu berhenti, senyumnya melebar, namun matanya tetap kosong. "Kau memilih menukar dirimu sendiri." Bagas mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. "Ya, aku yang membuat perjanjian itu. Biar aku yang jadi tumbal." Hening sejenak. Lalu, suara tawa melengking memenuhi ruangan. Angin kencang berhembus dari arah yang tak jelas, membuat lampu teplok padam. Rumah seakan bergetar. Sari menjerit dan memeluk kakaknya erat-erat. Dalam kegelapan, Bagas merasakan tubuhnya semakin dingin, semakin berat, hingga akhirnya ia tak lagi merasakan apa-apa. Ketika pagi datang, hujan reda. Warga desa menemukan Sari tertidur di ruang depan rumah, memeluk sebuah boneka kain tua. Tapi Bagas menghilang tanpa jejak. Hanya ada satu hal yang tersisa di depan rumah itu. Jejak kaki basah seorang perempuan, mengarah ke jalan menuju Gunung Kemukus. Kekayaan memang datang pada Bagas, tapi tumbal terakhir menuntut yang paling berharga. Ia memilih dirinya sendiri, mengorbankan nyawa agar adiknya selamat. Sejak hari itu, warga desa percaya bahwa Bagas menjadi salah satu roh yang ikut menjaga kuburan keramat di Gunung Kemukus bersama wanita berkebaya merah.